Bekerja di Amerika Serikat merupakan impian sebagian orang, termasuk diantaranya Niluh Endang Susiani, asal Bubunan, Seririt, Buleleng, Bali. Dia anak tertua dari 6 bersaudara. Lulusan Universitas Udayana Fakultas Ekonomi, Susiani pernah bekerja di Denpasar. Pada 19 September 2009, lewat sebuah PJTKI, Susiani berangkat ke Amerika untuk bekerja di sana. Kontrak kerja berlaku selama 5 tahun hingga September 2014. Setiba di Amerika, sesuai kontrak, Susiani bekerja di sebuah perusahaan cleaning service di New York. Namun selama 3 minggu bekerja, menurutnya dia tidak menerima gaji. Hal itu disampaikannya kepada keluarganya di Bali. Kesal, Susiani pun memutuskan mencari pekerjaan lain. Jadi terhitung dia bekerja sesuai kontrak resmi hanya 3 minggu. Kebetulan pacarnya Nyoman juga bekerja di Amerika. Susiani pun pindah ke kota lain dan berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah restoran China Palace di North Charleston di negara bagian South Carolina. Susiani tinggal di Napoleon Drive di North Charleston. Tidak terasa wanita itu sudah lebih 2 tahun tinggal dan bekerja di Amerika. Dia rutin berkomunikasi dengan keluarganya di Bali. Susiani punya banyak rencana. Antara lain dalam waktu dekat dia berniat menikah dengan pacarnya. Dia bahkan sudah minta bantuan keluarga di Bali untuk membelikan baju adat pernikahan, kebaya, sarung, dan sandal. Terakhir, Susiani sempat menelpon ayahnya dan bilang dirinya kangen dengan sayur kesukaannya, jukut undis, semacam sop kacang hitam khas Buleleng. Namun sungguh malang, semua rencana dan keinginan itu tidak bisa terwujud. Tyler Brown Kelly, 27 tahun, ayah dari 2 anak balita. Dia lulusan SMA Woodlands di North Charleston. Setamat SMA, dirinya bekerja serabutan, terkadang menganggur. Tyler adalah pria bergajul. Dia mantan napi dengan kejahatan pencurian mobil dan kepemilikan senpi ilegal. Hidup luntang-lantung, tidak punya kendaraan, kemana-mana dirinya kerap minta diantar saudaranya. Biasanya Tiffany, adiknya perempuan yang berusia 20 tahun yang membantunya. Pada Jumat 27 April 2012 pukul 11:30 malam di kawasan Dorchester Road, ketika orang-orang berada di rumah, beristirahat dan tidur, Tyler malah mengintai di kegelapan, mencari kesempatan di lokasi parkir sebuah pertokoan. Sekeliling sepi. Semua toko sudah tutup. Hanya sebuah laundromat atau tempat laundry yang masih buka. Tak lama kemudian, sepasang pria dan wanita keluar dari laundromat itu, menuju mobil mereka, sebuah Camry tahun 2000. Saat keduanya masuk ke mobil, Tyler mengeluarkan senpi dan bergegas mendekati mobil itu. "Keluar!" bentaknya pada si pria sembari mengacungkan senpi. Si pria yang terkejut tidak bisa berbuat apa-apa melihat senpi diarahkan padanya. Dia pun keluar dari mobil, sementara si wanita masih duduk di depan di kursi penumpang. Tyler tetap mengacungkan senpi menyuruh si wanita menyetir, namun wanita itu mengatakan dirinya tidak bisa menyetir. Tyler pun segera mengambil alih kemudi dan tancap gas, hilang di tengah gelapnya malam, membawa si wanita bersamanya. Si pria panik. Dia berlari mencari pertolongan. Untunglah saat itu dia berpapasan dengan mobil patroli polisi. Dengan terengah-engah dan bahasa Inggris yang terpatah-patah, dia melaporkan aksi kejahatan yang baru saja terjadi. Pria itu mengaku bernama Nyoman, sedangkan pacarnya Niluh Endang Susiani diculik seorang pria kulit hitam yang juga telah mencuri mobil mereka. Dia membawa senpi, jelas Nyoman pada polisi. Polisi segera melakukan pencarian. Dengan melacak sinyal HP Susiani, 3 jam kemudian mereka berhasil menemukan wanita itu. Susiani tak lagi bernyawa. Jasadnya ditinggal begitu saja di lahan berumput di kawasan I-26 di Jedburgh Road. Kepalanya ditembak. Jasad Susiani segera dievakuasi, sementara itu polisi mengerahkan pengejaran terhadap mobil Toyota Camry warna hitam keluaran tahun 2000. 1 jam kemudian, mobil itu berhasil ditemukan di sebuah klub di McKean Street di kawasan St. George. Saat itulah polisi melihat seorang pria kulit hitam keluar dari mobil dan berlari. Kejar-kejaran pun terjadi. Polisi berhasil meringkus pria itu.
Dia adalah Tyler Brown Kelly, si penjahat kambuhan. Sementara itu, Nyoman, pacar Susiani, memberitahu kabar buruk itu kepada keluarga Susiani di Bali. Keluarga gempar. Sang anak sulung, harapan dan kebanggaan keluarga, telah meninggal di perantauan begitu mendadak dengan cara yang sangat sadis. Berita penembakan dan tewasnya Susiani yang berusia 31 tahun itu segera menyebar, diliput media setempat dan Indonesia, dan dilaporkan kepada kantor perwakilan RI di Amerika. Setelah proses pemeriksaan forensik rampung, jenazah Niluh Endang Susiani dipulangkan ke Indonesia dengan bantuan kantor perwakilan RI dan Kementerian Luar Negeri Indonesia. Sebagai tenaga kerja Indonesia, seluruh biaya pemulangan Susiani ditanggung pemerintah. Jenazah tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada 9 Mei 2012, kurang lebih 10 hari setelah peristiwa penembakan Susiani, disambut isak tangis keluarga. Pemakaman dilakukan dengan prosesi upacara agama dan adat ngaben kecil atau nuasta di kuburan desa adat. Pihak PJTKI yang mengurus keberangkatan Susiani ke Amerika memberikan santunan kepada pihak keluarga 40 juta rupiah. Demikian pula pemerintah Amerika memberi santunan kurang lebih 30 juta rupiah. Keluarga Susiani ingin si pelaku dihukum mati atas aksi kejinya menembak Susiani hingga tewas. Persidangan pun digelar di pengadilan di South Carolina. Apakah Tyler Brown Kelly akan mendapatkan hukuman setimpal dengan perbuatannya? Keluarga Susiani di Bali diterbangkan ke Amerika untuk menghadiri persidangan awal kasus pembunuhan Susiani. Dalam sidang awal, hakim menolak permohonan si pelaku Tyler Brown Kelly untuk mendapatkan pembebasan dengan jaminan. Pihak keluarga dan teman Susiani mempertanyakan aksi Tyler yang sulit dimengerti. Mengapa jika ingin mencuri mobil harus melakukan pembunuhan? Menurut teman-temannya di Amerika, Susiani datang ke Amerika untuk bekerja guna membantu perekonomian keluarga di Indonesia. Setiap bulan, dia mengirim sebagian gajinya untuk membantu orang tua dan membiayai pendidikan adik-adiknya. Di persidangan, Tyler Brown Kelly sempat menangis. Kakeknya mengatakan, Tyler berani berbuat namun juga harus berani menerima konsekuensi hukuman. Keluarga Tyler tahu pria itu bermasalah, namun mereka tidak menyangka Tyler mampu menghabisi nyawa seseorang dengan begitu keji. Pada akhirnya pengadilan menjatuhi Tyler hukuman pidana dengan pasal berlapis sebagai berikut. Untuk pembunuhan, vonis 45 tahun. Untuk perampokan, 20 tahun. Untuk pembajakan mobil, 20 tahun. Untuk penyalahgunaan senpi, 5 tahun. Jadi total hukuman yang diterima Tyler Brown Kelly adalah 90 tahun penjara. Kejadian tragis yang menimpa Niluh Endang Susiani meninggalkan trauma bagi keluarga di Bali. Kami masih trauma dengan kejadian ini. Bapak bahkan melarang anak-anaknya bekerja di luar negeri lagi, kata seorang adik Susiani kepada media. Padahal sebenarnya, dua adik Susiani yang saat itu sedang kuliah dan bekerja telah dipersiapkan untuk mengikuti jejak sang kakak bekerja di luar negeri. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.